Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ikhwatal Islam, jamaah Masjid Pogong Dalangan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis rutin kita di hari Selasa di Masjid Pogong Dalangan. Ba'dal maghrib sampai waktu isya kita akan melanjutkan pembahasan kita membaca terjemah dari kitab Ahadits Islahil Qulub karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Kita akan lanjutkan ke bab yang baru di malam hari ini di halaman 373, bab ke-27 bagi yang memegang buku panduan. Dan ini sebetulnya masih berhubungan dengan bab ke-26, masih mengenai tajdidul ilman fil qalbi, yaitu memperbaharui iman yang ada di dalam hati. Di pertemuan sebelumnya, atau apa perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya? Jadi fokus di bab sebelumnya adalah masalah yang pertama, bahwasanya iman itu bisa memudar, ini yang pertama. Lalu yang kedua, langkah-langkah atau upaya-upaya yang bisa ditempuh oleh seseorang untuk memperbaharui imannya. Di bab sebelumnya disebutkan, meskipun tidak secara tuntas kita membacanya pada pertemuan sebelumnya, silahkan kalau ingin dibaca ulang ke bab 26, ada 3, yaitu ilmu. Kita sudah sampaikan bagaimana orang kalau dia mau memperbaharui imannya, senantiasa dia terikat dengan ilmu, hadir di pengajian, dekat dengan orang-orang berilmu. Ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah Al-Quran. Memperbaharui iman yaitu dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Bisa memperbaharui iman seseorang ketika iman itu sudah mulai usang. Lalu yang ketiga yang kita tidak sempat bahas adalah yaitu mujahadatun nafs, bermujahadah dengan jiwa kita, memaksa jiwa kita ini supaya dia mau beramal, supaya dia mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan sebagaimana kita sebutkan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, dia bertambah dengan ketaatan. Maka untuk melakukan ketaatan kita perlu memaksa diri kita. Inilah 3 cara yang disampaikan di bab sebelumnya untuk memperbaharui keimanan. Apa bedanya dengan bab ini? Di dalam bab ini fokusnya adalah tentang bagaimana menjaga iman. Jangan sampai iman itu turun. Ya, bisa dibedakan. Bab sebelumnya ketika iman itu sudah turun, sudah mulai usang, bagaimana caranya menaikkannya kembali, memperbaharuinya. Adapun sekarang, bagaimana caranya iman itu supaya jangan kurang, jangan sampai berkurang. Maka saya sampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Ada 4 hal nanti yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama adalah yang bisa menyebabkan berkurangnya iman, jiwa kita sendiri. Jiwa kita punya unsur kejelekan yang kalau ini diikuti, unsur ini akan mengantarkan kita kepada turunnya iman. Nanti akan dibahas oleh Syekh Abdul Razak. Ini yang kedua. An-nafsu al-ammaratun bis-su, jiwa yang menyeru kepada kejelekan. Yang kedua adalah jelas perangkap syaitan. Setan tidak akan pernah bosan untuk berupaya merusak iman seseorang. Lalu yang ketiga, yang bisa merusak iman seseorang adalah teman. Dengan siapa dia berteman dekat, maka akan mempengaruhi kondisi keimanannya. Baru yang keempat nanti terakhir adalah masalah yang bisa menyebabkan berkurangnya iman seseorang adalah
tenggelamnya seseorang dia dalam urusan dunia, sibuk mengejar dunia, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ketika dia sibuk mengejar hal tersebut, bisa mengantarkan kepada penurunan kualitas imannya. Ini yang akan kita bahas nanti, insyaallah. Kita baca dari pertama di bab 27. Memperbarui keimanan dalam hati. Telah disebutkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana yakhlaqu fi jawf ahadikum kama yakhlaqu thawbu, fasallallahu ta'ala ayyujaddidal imana fi qulubikum." Yang artinya, keimanan akan menjadi kotor di hati kalian sebagaimana pakaian menjadi kotor. Maka mintalah Allah Ta'ala agar memperbarui keimanan di hati kalian. Salah satu di antara arti dan manfaat hadis ini ialah jika seseorang hendak memperbarui keimanan, maka ia harus memperhatikan sebab-sebab yang menambah, menguatkan dan meningkatkan keimanan, serta menjauhi sebab-sebab yang mengurangi, melemahkan dan mengundurkan keimanan. Oleh karena itu, hendaknya ia serius mewujudkan hal-hal yang memperkuat dan menyempurnakan keimanan, serta waspada dari segala hal yang melemahkan dan mengurangi keimanan. Baik, sekali lagi kita sampaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak berdasarkan pernyataan para ulama kita. Kita kalau berdoa harus berupaya mewujudkan apa yang kita doakan tersebut. Ya. Maka sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam bab tawakal, ya doa termasuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia mengaku dirinya bertawakal, dia berdoa bersandar kepada Allah, lalu dia berupaya untuk mewujudkannya. Maka barang siapa yang dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dan dia tidak mengiringnya dengan usaha, ya inilah disebut oleh sebagian ulama kita orang-orang yang malas. Ya, hanya berdoa minta rezeki tapi dia tidak mau bekerja, itulah dia orang-orang yang malas. Dan jangan pula kita jadi orang-orang yang sombong yang hanya terus berupaya bekerja, berusaha tanpa menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang-orang beriman menggabungkan dua hal tersebut. Kita bergantung kepada Allah dalam hal keimanan, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memperbaharui iman kita, namun kita juga harus mengupayakannya. Ya, kita juga harus mengupayakannya. Apa yang akan kita bahas itulah di antara upaya-upaya yang bisa kita tempuh untuk menjaga keimanan kita. Banyak sekali faedah dan manfaat mengetahui sebab-sebab tersebut. Bahkan pengetahuan dan kepedulian akan sebab-sebab tersebut bersifat sangat mendesak. Hal ini karena iman adalah penyempurna seorang hamba serta jalan keberuntungan dan kebahagiaannya. Dengan iman, derajatnya terangkat di dunia dan akhirat. Ia adalah sebab dan perantara setiap kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga keimanan tiada terwujud, menguat dan sempurna kecuali setelah mengetahui jalan-jalan dan sebab-sebabnya. Sepatutnya bagi seorang hamba, kita melompat saja, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di paragraf berikutnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hamba beriman yang diberi taufik senantiasa mengusahakan dua hal. Pertama, menerapkan pokok atau usul dan cabang atau furu keimanan secara ilmu, amal dan keadaan. Kedua, mencegah hal-hal yang menegasikan dan membatalkan atau mengurangi keimanan berupa ujian-ujian serta lahir maupun batin. Lalu mengobati kewajiban yang ia lalaikan, kemudian larangan yang ia langgar dengan tobat yang ikhlas dan menyadari hal itu sebelum terlambat. Keduanya berisi pembahasan dua hal. Pembahasan mengenai sarana penguat keimanan atau telah dijelaskan sebelumnya, dan pembahasan mengenai cara menjaga keimanan yang menjadi topik pembahasan di sini, yaitu penjelasan cara menjaga keimanan dari hal-hal yang mengurangi dan menyebabkannya menjadi lemah atau bahkan membuatnya lenyap. Baik, ini sekali lagi logika atau rentetan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ternyata dilandaskan pada penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Jadi ada dua hal yang wajib untuk kita tempuh, yaitu yang pertama sudah kita bahas pada bab sebelumnya, pembahasan mengenai sarana penguat keimanan. Apa yang bisa menguatkan iman kita kembali. Lalu pembahasan yang kedua adalah yang menjadi topik di dalam bab ini, yaitu penjelasan cara menjaga keimanan
dari hal-hal yang mengurangi dan menyebabkan menjadi lemahnya iman atau bahkan bisa melenyapkan iman itu. Jadi ada hal-hal yang bisa menyebabkan iman itu menjadi lemah. Ini yang menjadi fokus di dalam bab ini. Baik, berikutnya. Hendaknya seorang muslim mengetahui bahwasanya ia wajib pertama mengetahui sebab-sebab meningkatnya dan menguatnya iman sehingga ia bisa mengusahakannya lalu menjaganya. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab lemahnya dan kurangnya iman sehingga ia bisa menjauhi dan mewaspadainya. Nah, sehingga yang menjadi konteks kita adalah di poin yang kedua, kita perlu mengetahui apa yang menjadi sebab lemah dan kurangnya iman supaya kita bisa menjauhi dan waspada terhadap hal tersebut. Kita akan mulai masuk ke poin yang pertama, apa yang menjadi sebab lemahnya iman seseorang. Salah satu hal terpenting dalam pembahasan ini adalah hendaknya seseorang mewaspadai jiwanya yang selalu mengajak kepada keburukan. Ia adalah jiwa tercela yang ada pada diri seseorang. Memerintahkannya melakukan setiap keburukan, mengajaknya menuju kehancuran dan menuntunnya kepada setiap hal yang kotor. Demikianlah karakter dan tabiat jiwa. Kecuali jika yang Allah beri taufik, keteguhan dan pertolongan, tiada seorang pun yang dapat selamat dari keburukan jiwanya jika tanpa taufik dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman berkisah tentang istri Al-Aziz, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini sebab yang pertama, bahwasanya perlu kita ketahui jiwa kita itu memiliki unsur kejelekan. Jiwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tabiat mengajak kita kepada kejelekan. Sudah pernah kita bahas dulu di dalam kitab A'malul Qulubnya Syekh Shalih Al-Munajjid dalam bab muhasabah. Ada 3 karakteristik jiwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jiwa manusia itu ada 3 karakteristik yang kata para ulama kita semua memiliki ini dan kondisi kita berpindah-pindah. Terkadang jiwa ini, terkadang jiwa ini, terkadang jiwa ini. Dia bisa berubah-ubah kondisi kejiwaan kita. Apa itu 3 jenis jiwa? Allah sebutkan yang pertama dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. An-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Itulah dia jiwa-jiwa yang tenang dengan keimanan, jiwa-jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karakter yang pertama, karakter jiwa kita adalah jiwa yang tenang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Lalu karakteristik jiwa yang kedua adalah nafsul lawwamah. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, bahkan Allah jadikan sebagai objek untuk bersumpah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku bersumpah dengan jiwa al-lawwamah. Ini karakteristik manusia. Apa itu al-lawwamah? Itu jiwa yang senantiasa mencela. Jiwa yang senantiasa mencela. Apa maksudnya? Para ulama memberikan permisalan. Ya ketika berbuat baik dia mencela atau lebih tepatnya menyesal ya. Jiwa yang senantiasa menyesali sesuatu. Jiwa yang senantiasa menyesali sesuatu, ketika dia berbuat baik dia menyesal, ketika dia berbuat buruk dia juga menyesal. Ini di antara karakteristik kita. Ya kita suka menyesali sesuatu. Manusia diciptakan demikian. Saya sering berikan permisalan, contoh ya, Anda jual barang sesuatu ya, pre-love misalnya. HP masang harga tinggi di marketplace atau di mana, kok kayaknya ketinggian harganya, coba kita turunkan gitu. Diturunkan ternyata cepat langsung laku, menyesal lagi ya. Pertama dia menyesal, kayaknya ketinggian, kemahalan. Setelah diturunkan cepat laku, menyesal lagi, kok kayaknya jualnya kemurahan. Ini contohnya, manusia itu senantiasa dia punya jiwa yang senang untuk menyesali sesuatu. Ini nafsul lawwamah, ini karakteristik kita semua. Baru yang ketiga adalah an-nafsu al-ammaratun bis-su, yaitu jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Sehingga jiwa kita ini memang punya bakat untuk berbuat jelek, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tadi disebutkan oleh istrinya ya Imratul Aziz, istrinya Al-Aziz dalam kasus dia
fitnahnya terhadap Yusuf, dia mengatakan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, maksudnya dia tidak mengingkari kekeliruan dia. Karena apa alasannya? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena jiwa ini memang ada bagian dia yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan para sahabat saat khutbah al-hajjah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang artinya, segala puji hanya milik Allah, kami memujinya, meminta pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Siapa yang Allah beri petunjuk, tiada yang dapat menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, tiada yang dapat memberi petunjuk. Inilah yang disebut sebagai khutbatul hajah, yang ada beberapa riwayat saling melengkapi dan sedikit berbeda-beda lafadznya. Yang disebabkan oleh khutbatul hajah inilah sahabat Timad al-Asdi masuk Islam. Ya, bayangkan mendengar khutbatul hajah masuk Islam, jatuh cinta terhadap khutbatul hajah. Nah, makanya menjadi pelajaran di situ Nabi kita mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita, sehingga jiwa kita itu memang punya bakat jelek. Kita memang punya bakat jelek, makanya ini juga yang menjadi, mumpung kita mau Ramadan, banyak muncul pertanyaan, Ustadz, bukankah di bulan Ramadan sulsilatis syayatin, kata Nabi kita SAW, para setan itu dibelenggu, dirantai. Kenapa kok ketika Ramadan masih banyak kejelekan, masih banyak maksiat? Ada tidak maksiat di bulan Ramadan? Banyak, ya, banyak sekali maksiat di bulan Ramadan. Bukankah setan itu dibelenggu, kok banyak maksiat? Maka jawabannya, sumber kemaksiatan itu bukan cuma setan, tapi jiwa Anda juga mengajak kepada kemaksiatan. Makanya sekali lagi, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Oleh karena itu, keburukan itu tersembunyi di dalam jiwa yang kemudian menghasilkan perbuatan-perbuatan buruk. Jika Allah membiarkan seorang hamba bersatu dengan jiwanya, ia akan binasa dengan keburukan jiwa dan dampak yang dihasilkannya. Dan jika Allah memberinya taufik dan pertolongan, maka Allah telah menyelamatkannya dari semua itu. Sehingga tidak ada hal yang lebih berbahaya bagi keimanan dan agama seseorang dari jiwanya yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Demikianlah tabiat dan karakteristik jiwa. Ia adalah sebab utama lemahnya dan guncangnya keimanan. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka orang yang ingin menjaga keimanannya dari kekurangan dan kelemahan, ia perlu bermuhasabah dan memperingatkan jiwanya, serta senantiasa menyalahkannya sehingga ia selamat dari dampak yang buruk. Sehingga kita harus mengontrol kondisi kejiwaan kita tadi, jangan diikuti keinginan jiwa untuk mengajak kepada hal yang buruk. Maka disinilah pentingnya pembahasan tazkiyatun nufus, ya, itu kita salah satu cabang dalam agama kita, cabang ilmu, yaitu ilmu mengenai tazkiyatun nufus, yaitu mengenai pensucian jiwa untuk menyelamatkan kita dari ajakan jiwa kita terhadap perkara-perkara yang buruk. Dan tadi disebutkan oleh Syekh dan juga sudah pernah kita bahas, yaitu amal yang bisa membantu kita untuk mengontrol kejiwaan agar jangan jiwa itu mengajak kepada perkara yang buruk adalah dengan bermuhasabah. Makanya sekali lagi dulu kita bahas Syekh Saleh Al-Munajjid, Muhammad Saleh Al-Munajjid membahas tentang tiga karakteristik jiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu dalam bab muhasabah. Itu dalam bab muhasabah, karena kita perlu bermuhasabah, dalam rangka mensucikan jiwa kita supaya tadi tidak didominasi oleh an-nafsu al-ammaratun bisu. Sekarang kita berpindah yang kedua mengenai sebab utama terganggunya atau melemahnya iman seseorang, itulah dia gangguan syaitan. Kita baca. Begitu pula pada pembahasan ini kita wajib mewaspadai setan karena ia merupakan sebab eksternal kuat yang dapat mengurangi keimanan. Sebab setan adalah musuh utama orang-orang beriman. Mereka menanti-nanti mara bahaya yang menimpa mereka. Ya, mereka di sini maksudnya adalah orang-orang beriman, ya. Mereka menanti, yaitu para syaitan menanti mara bahaya yang menimpa orang-orang yang beriman. Ia tiada punya kepentingan dan tujuan selain mengguncang, melemahkan dan merusak keimanan di hati mereka. Sehingga siapa yang pasrah mendengar bisikan setan serta melaksanakan pikiran yang terlintas di benak,
kemudian ia tidak meminta bantuan kepada Allah, maka lemahlah dan berkuranglah imannya. Bahkan bisa jadi imannya menjadi lenyap sejalan dengan responnya terhadap bisikan dan was-was tersebut. Oleh karena itu, Allah Ta'ala sangat mewanti-wanti kita dari setan dan menjelaskan bahayanya serta dampak buruk mengikutinya. Sebab setan adalah musuh orang-orang beriman. Allah memerintahkan mereka agar menganggap setan sebagai musuh sehingga mereka selamat darinya dan bisikan-bisikannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Baik, kalau kita lihat berbagai nas dalam Al-Quran dan hadis, tadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh di paragraf 376, Allah Ta'ala sangat mewanti-wanti kita dari setan dan menjelaskan bahayanya serta dampak buruk mengikutinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan diikuti. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi kita Muhammad SAW itu dalam banyak hadis memerintahkan kita untuk berbeda dengan hal-hal yang menjadi karakteristik syaitan. Ya, tidak boleh mengikuti karakteristik syaitan. Ada yang bisa sebutkan di antara contohnya? Kita tidak boleh begini karena itu adalah karakteristik syaitan. Misalnya apa? Tidak boleh makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Tidak boleh apa lagi? Ya, tidak boleh duduk di antara perbatasan panas dan teduh karena kata Nabi kita Muhammad SAW itu adalah tempat duduknya syaitan. Ya, tempat duduk setan, dia suka istirahat di tempat perbatasan panas dan teduh. Ada bayang-bayang, ada panas, jangan di situ. Termasuk juga adalah, ya, meskipun ini tidak sampai wajib, kata Nabi kita Muhammad SAW, qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidur sianglah kalian, karena setan itu tidak mau tidur siang. Nah, dalam rangka berbeda dari karakteristik syaitan. Sehingga lihat bagaimana syariat berupaya untuk menjauhkan kita dari karakteristik syaitan dan berupaya untuk menjauhkan kita atau mewanti-wanti kita dari setan agar kita jangan sampai mengikuti bisikan mereka. Berikutnya Allah Ta'ala juga berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah Ta'ala juga berfirman, Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Ta'ala juga berfirman, Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun, yang artinya setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Maka ini dia salah satu cara setan untuk melemahkan iman seseorang. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Setan menguasai mereka dengan berbagai bisikannya, dengan berbagai tipu muslihatnya, sehingga membuat orang-orang beriman itu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tipu daya syaitan. Dan juga berdasarkan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak tadi tentang syaitan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah mendeskripsikan syaitan, jelas bahwasanya syaitan itu adalah makhluk Allah, bukan cuma simbol, ya. Karena perlu diketahui sebagian orang orientalis, orang-orang liberal, dia menganggap bahwasanya yang namanya malaikat itu bukan makhluk, setan itu bukan makhluk. Ini hanya simbol. Tidak ada malaikat, kata mereka. Sesungguhnya tidak ada malaikat. Malaikat itu adalah simbol kebaikan. Setan itu adalah simbol kejelekan, kata mereka seperti itu. Ya. Berdasarkan apa yang kita baca tadi, tidak demikian kesimpulannya.
Baik. Ibnu Jauzi berkata, Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, orang yang cerdas wajib berwaspada terhadap musuh ini. Musuh yang permusuhannya terus terang sejak zaman Adam alaihissalam. Ia telah mengorbankan umur dan dirinya untuk merusak keadaan anak Adam. Allah telah memerintahkan agar waspada terhadapnya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kalimat berkenaan dengannya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, atau sebelumnya tadi dikutipkan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ibnu Jauzi punya kitab yang bagus, yaitu Talbis Iblis, ya. Ibnu Jauzi di situ merincikan tentang tipu daya iblis, tipu daya syaitan, bagaimana mereka bisa menjerumuskan orang-orang beriman. Maka ini sebuah buku yang bagus untuk kita baca dan sudah banyak terjemahnya di dalam bahasa Indonesia, kitab Talbis Iblis yang membahas tentang tipu daya syaitan supaya kita paham strategi setan menjerumuskan manusia itu seperti apa, termasuk dalam upaya mereka melemahkan imannya orang-orang beriman seperti apa, dibahas secara rinci oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah juga pernah berkata, Allah Ta'ala menjadikan setan musuh bagi manusia yang menghalanginya dari jalan yang lurus dan mendatanginya dari setiap arah dan jalan. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi informasi tentang setan dengan firman-Nya, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Yang artinya, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dengan itu, maka Allah Ta'ala memperingatkan kita agar tidak mengikutinya dan memerintahkan kita agar menganggapnya sebagai musuh yang harus diselisihi. Allah Ta'ala berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Allah memberitahu apa yang setan lakukan kepada Adam dan Hawa, sebagaimana peringatan kepada kita agar kita tidak menaati dan mengikutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar mengikuti jalan yang lurus. Baik. Tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di awal, inilah dia faktor eksternal yang kuat. Jadi kalau an-nafsu al-ammaratun bisu tadi, al-ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada kejelekan, itu faktor internal. Adapun setan dia faktor eksternal. Namun meskipun dia tergolong sebagai faktor eksternal karena dia bukan berasal dari dalam diri kita, setan itu bisa mengalir di dalam diri kita. Ya, tadi sudah dibaca dalam surat Al-A'raf ayat 6 sampai 7 tadi, di antaranya disebutkan di situ la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dikepung oleh syaitan dari berbagai sisi. Dan juga dalam hadis sahih Nabi juga mengatakan, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Ya, jadi jangan kemudian kita menganggap remeh karena ini faktor eksternal kita bisa melonggarkan defense kita, pertahanan kita terhadap syaitan, tidak. Tapi dia mengalir, kata Nabi kita SAW, sesungguhnya setan itu mengalir di dalam jiwa anak keturunan Adam di aliran darahnya. Ya, bagaimana luar biasanya pengepungan yang dilakukan oleh syaitan terhadap anak keturunan Adam sampai dia mengalir di dalam aliran darahnya. Nabi mengatakan ini dalam konteks kisah yang terkenal, sudah pernah kita bahas juga di sini, ketika Nabi berduaan dengan Sofiyah. Ya, Nabi berduaan dengan Sofiyah, ada dua orang sahabat Ansar yang lewat, lalu Nabi menjelaskan ini adalah istriku. Nabi khawatir dua orang ini akan berburuk sangka terhadap Nabi SAW. Kenapa Nabi kok berdua-duaan dengan wanita? Maka sahabat Ansar, dua orang tersebut, mereka kaget. Subhanallah ya Rasulullah, apakah engkau masih perlu menjelaskan bahwasanya itu istrimu? Kami tidak akan berburuk sangka. Baru Nabi katakan, aku khawatir setan akan membisikkan sesuatu kepada kalian karena dia mengalir di dalam aliran darah kalian. Sehingga lihat bagaimana Nabi SAW tidak pernah melonggarkan pertahanan dan kewaspadaan terhadap gangguan syaitan. Celah-celah di mana syaitan itu berpeluang untuk menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang jelek selalu sesegera mungkin ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Oleh karena itu, setan adalah musuh bagi manusia. Tujuannya adalah merusak akidah dan meruntuhkan keimanan. Sehingga siapa yang tidak menjaga dirinya dari setan dengan mengingat Allah dan meminta pertolongan serta perlindungan kepadanya, ia akan menjadi lahan subur bagi setan untuk menggodanya melakukan maksiat, membujuknya agar melakukan hal-hal yang terlarang dan mendorongnya melakukan kemaksiatan seksual, sehingga betapa hancur dan rusaknya agama serta keimanannya manakala ia pasrah terhadap setan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hati-hatilah jika membiarkan setan masuk ke dalam pikiran dan kehendakmu, sebab ia akan merusaknya dan yang demikian itu sulit untuk dideteksi. Ia menanamkan berbagai macam was-was dan pikiran yang merusak serta menghalangimu untuk berpikir akan hal-hal yang bermanfaat, dan kamulah yang membantunya memasuki dirimu dengan membiarkannya di dalam hati dan benak pikiran, sehingga setan menguasai dua hal itu darimu. Baik, jadi kalau kita mengetahui ada amal-amal atau asbab-asbab yang diajarkan di dalam agama kita untuk melindungi diri dari syaitan, hendaknya kita bersemangat untuk menempuhnya. Contohnya adalah ketika kita mau tidur diajarkan untuk membaca ayat kursi untuk menjauhkan diri kita dari gangguan syaitan. Kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir tertentu termasuk zikir pagi dan zikir petang dalam rangka membentengi diri kita dari gangguan syaitan. Dan seterusnya, berbagai amal untuk menjauhkan diri kita dari syaitan, hendaknya kita bersemangat untuk menempuh hal tersebut. Di antara tujuannya adalah supaya untuk menjaga keimanan kita. Ya, karena tadi kita akan baca sekilas saja kata Syekh di paragraf berikutnya. Siapa saja yang menutup mata dan berpaling dari mengingat Allah, maka setan akan menemaninya, menggodanya dan mendiktenya hingga keimanannya itu menjadi lenyap. Ketika seseorang itu dia lengah, dia tidak mau berzikir, tidak mau membentenginya dengan zikir, setan yang kemudian akan menguasainya. Baik, kita melompat ke halaman berikutnya 380. Sebab yang ketiga yaitu di antara hal yang bisa merusak keimanan seseorang adalah teman buruk. Kita baca. Salah satu hal penting juga dalam pembahasan ini adalah berhati-hati terhadap teman-teman yang buruk dan orang-orang dekat yang rusak. Sebab mereka adalah pihak yang paling memberi pengaruh buruk terhadap keimanan dan akhlak seseorang. Terdapat hadis sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka hendaknya kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini hasan. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, hadis ini bermakna Allahu a'lam bahwasanya seseorang itu terbiasa melihat perbuatan temannya, sedangkan agama adalah kebiasaan. Oleh karena itu diperintahkan agar tidak berteman kecuali dengan orang yang perbuatannya ia anggap baik dan indah, karena kebaikan adalah kebiasaan. Semakna dengan hadis ini adalah ucapan Adi bin Zaid, "Anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi." Yang artinya tentang seseorang jangan tanya ia, tanyalah temannya, sebab setiap teman meneladani temannya. Baik, ini syair yang terkenal dari Adi bin Zaid, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi." Jangan kau bertanya tentang siapa seseorang itu. Lebih bertanya kepada dirinya sendiri. Anda itu siapa? Ya, kalau mau tahu karakteristik seseorang maksudnya, jangan bertanya tentang dia itu siapa, tapi yang kita tanya adalah temannya. Dengan siapa dia berteman? Itu akan lebih memberikan gambaran yang utuh tentang orang tersebut ketika kita mengetahui bagaimana dia berteman, orang-orang seperti apa yang dia pilih menjadi temannya. Ya, maka fakullu qarinin bil muqarini muqtadi. Setiap orang itu dia meneladani temannya. Ya, dia merupakan gambaran dari teman-temannya tersebut adalah merupakan gambaran dari dirinya, karena dirinya akan meniru dengan siapa dia berteman. Dan ucapan Abu Al-Atiyah, "Man dzal ladzi yakhfa 'alaika idza nadharta ila khaddainihi." Siapakah orang yang tak akan engkau kenali jikalau engkau sudah melihat temannya? Ucapan semacam ini jumlahnya sangat banyak. Intinya hendaknya seseorang tidak bergaul dengan orang yang membawanya kepada hal-hal tidak terpuji, baik berupa perbuatan atau ajaran tertentu. Adapun terhadap orang yang bebas dari hal-hal tersebut, maka tidak mengapa menjadikannya teman. Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata, sabda beliau, seseorang itu di atas agama temannya,
Artinya, janganlah berteman kecuali dengan orang yang engkau percaya agama dan sifat amanahnya. Sebab jika engkau menjadikannya sebagai teman, ia akan membawamu kepada agama dan ajarannya. Maka jangan membahayakan agama dan dirimu dengan berteman dengan orang yang agama dan ajarannya tidak terpercaya. Baik, kita cukupkan sampai situ pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai faktor teman dalam menjaga keimanan. Ya, dan kita menyaksikan ya betul-betul benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam realita di lapangan, di waqi'nya, dalam kenyataannya. Demikian betapa banyak orang yang melemah imannya disebabkan teman-teman dekatnya setiap hari berinteraksi di tempat kerja. Karena buruknya kondisi teman-temannya tersebut, akhirnya dia pun terbawa. Dan jangan bayangkan orang terbawa itu secara serta-merta, tentu secara bertahap. Ya, hari ini dia lihat seperti itu, dia sedikit terpengaruh, besok dia lihat lagi sedikit terpengaruh, sampai dia terpengaruh secara total. Ya, sampai dia terpengaruh secara total, sehingga orang ketika dia terpengaruh oleh teman jelek, teman-teman yang jelek tersebut, dia dalam kebanyakan kasus dia tidak sadar, sudah sampai pada titik yang sangat jauh, dia menuju titik yang jauh tersebut secara bertahap, langkah per langkah, tapak setapak. Ya, sehingga ini sesuatu yang sangat-sangat perlu kita perhatikan dan sangat-sangat kita khawatirkan dengan siapa kita berteman kalau kita betul-betul ingin menjaga keimanan. Kita baca yang terakhir di halaman 382. Demikian pula salah satu hal yang berkenaan dengan pembahasan ini adalah mewaspadai diri dari terlena dengan dunia yang fana dan tenggelam dalam kenikmatan, pernak-pernik dan hal-hal yang menggiurkan. Maka apabila seorang hamba hatinya terikat dengan dunia, ketaatannya akan melemah dan keimanannya menurun sejalan dengan keterikatan hatinya dengan dunia. Oleh karena itu, orang yang ingin imannya meningkat dan kuat serta bebas dari kelemahan dan kekurangan, ia harus berjuang melawan dirinya dengan menjauhi kenikmatan, perhiasan dan pernak-pernik dunia yang begitu banyak. Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathal ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Baik, pembahasan yang terakhir kemudian adalah Syekh menyampaikan dua kiat di sini tentang bagaimana caranya supaya kita itu tidak terlena dengan dunia. Ya, supaya kita tidak terlena dengan dunia, beliau sampaikan di situ di halaman 383. Yang pertama adalah dengan kita merenungkan bahwasanya dunia ini begitu cepat berlalunya, begitu fana, mudah lenyap, serba kurang dan hina. Ya, serta lelahnya bersaing dan berambisi mendapatkannya dan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Jadi dunia, ya, silahkan rasakan yang namanya dunia itu ketika kita berupaya, ketika kita melihatnya begitu indah, begitu hijau, lalu begitu kita mendapatkannya rasanya akan biasa-biasa saja. Ini tipikal kenikmatan dunia seperti itu. Anda punya keinginan besar untuk punya mobil mewah, rumah mewah, ingin keliling dunia, setelah Anda merasakan kepuasannya itu tidak ada. Rasanya ternyata biasa-biasa saja. Ini tipikal karakteristik nikmat dunia. Lalu yang kedua adalah nikmat-nikmat dunia itu adalah membuat Anda lelah dan Anda tidak bahagia dengan kelelahan tersebut. Ini tipikal perkara duniawi. Kita lelah mengejarnya dan kita tidak bahagia dengan kelelahan tersebut. Yang ini berkebalikan dengan akhirat. Kita mengejar akhirat sama-sama lelah, mengejar dunia lelah, mengejar akhirat itu juga lelah. Namun kita merasakan kebahagiaan dalam lelahnya kita mengejar akhirat, bertolak belakang dengan dunia. Melelahkan mengejar dunia itu dan
tidak membuat kita berbahagia. Itu cara yang pertama. Sadarilah bahwasanya tentang fananya dunia ini, mudahnya dia lenyap sesaat. Lalu yang kedua caranya adalah supaya kita tidak terlena dengan dunia, dengan kita merenungkan akhirat yang pasti akan datang dan akan kita hadapi. Dan itulah negeri kita yang kekal abadi, kampung halaman kita yang berisi kebaikan dan kebahagiaan yang mulia, yang berbanding terbalik dengan kondisi di dunia saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia ini. Sehingga itu dia 4 perkara yang harus kita perhatikan, yang kita harus berhati-hati terhadapnya, yang bisa mengganggu keimanan seseorang. Yang pertama adalah perlu kita ingat jiwa kita sendiri punya porsi yang jelek, yang mengajak kepada kejelekan, yang bisa mengurangi iman. Lalu kita juga harus waspada kepada syaitan, sehingga kita harus menempuh jalan-jalan yang bisa menjauhkan diri kita dari syaitan. Barulah tadi yang ketiga, mewaspadai teman-teman yang jelek yang bisa mempengaruhi kondisi keimanan kita. Barulah yang terakhir tadi adalah jangan sampai kita terlena dengan nikmat-nikmat duniawi, karena hal tersebut juga bisa mempengaruhi kesehatan iman kita. Hadza wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbagus kondisi keimanan kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.